terjadi perubahan dalam hidup orang tua mereka. Yang tadinya orang tuanya harmonis, orang tuanya bahagia hidupnya, tiba-tiba berubah, terjadi perselingkuhan, terjadi hal yang tidak baik dalam pernikahan orang tua itu. Hampir tiap malam ayah ibu berkelahi di rumah, bentak, banting pintu, berteriak. Saya tanya kepada saudara, sepintar-pintarnya anak, mereka hafal, mereka rajin belajar, tapi kalau hampir tiap malam melihat dan mendengar papa mama berkelahi, mereka bisa belajar baik tidak? Coba jawab, bisa belajar baik tidak? Tidak akan. Anak-anak menderita. Mengapa papa mama seperti itu? Dengarkan orang tua. Tolong para gembala, perhatikan anggota jemaat kita dalam hal keharmonisan di rumah. Saya ulangi lagi, para sosiolog di dunia menemukan bukti orang tua yang harmonis itu melahirkan dan akan mencetak anak-anak yang jenius di dunia. Karena di rumah mereka belajarnya tenang, makannya enak, tidurnya nyenyak, karena ada damai sejahtera dalam hidup papa mama. Maka itu saudara, menurut Ulangan 6 ini, saya sebagai hamba Tuhan dan gembala selalu menanyakan kepada keluarga-keluarga di jemaat, dan saya tanya lewat anak-anaknya, bukan lewat orang tuanya. Maka itu rekan-rekan gembala, saya bagikan pengalaman saya dalam pengembalaan. Begini, tanya anak-anak jemaat kita, kapan terakhir kali papa mamamu bergurau berdua di rumah dan anak-anak lihat? Dengar ibu bapak, kapan terakhir kali kita suami istri bergurau di depan anak-anak? Kalau perlu sesekali suami istri kita kejar-kejaran di rumah supaya anak-anak tertawa, tapi jangan bawa parang, awas, itu beda lagi. Ketika kita suami istri bahagia, anak-anak senang melihatnya, mereka pasti belajarnya rajin, hidupnya manis, tidurnya nyenyak, makannya juga enak. Katakan amin. Tapi kalau kita rajin bertengkar, sudah neraka ada di rumah kita. Serius. Yang sudah opa-oma jangan merasa seperti anak muda saja. Enggak begitu. Walaupun sudah opa-oma, tetaplah rajin bergurau. Karena firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ayo, kapan ini opa-oma terakhir bergurau di depan anak cucu? Harus. Tolong gembala-gembala, tanya anak-anak jemaat, kapan terakhir kali papa mamamu bergurau berdua? Itu penting sekali, luar biasa. Kalau itu duduk di rumah antara orang tua dengan anak, itu terjadi hanya kalau harmonis keluarga. Suami istri yang tidak harmonis tidak akan bisa mengajak anak-anak duduk di rumah. Saudara ingat, duduk di rumah hanya terjadi sebelum anak-anak berumur 10 tahun. Di atas 10 tahun, anak-anak sudah tidak bisa lama-lama duduk di rumah. Kenapa? Sebab mereka sudah punya dunia sendiri. Maka itu seringkali orang tua terlambat tahu hal ini. Kapan terlambatnya? Ketika anak-anak masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, orang tua nggak pusing dengan anak-anak, dibiarkan saja. Begitu umurnya belasan tahun, ketika anak yang tadinya rajin tidak pernah keluar malam, ini sudah jam 11 belum pulang,
orang tua baru sadar. Begitu anak yang remaja ini pulang lewat jam 10 atau jam 11, orang tua mulai berdiri di depan pintu sambil tolak pinggang. Begitu anak ini masuk, langsung dipukul atau dibentak. Besok tidak boleh pulang malam, duduk di rumah. Dengar, orang tua sudah sangat terlambat. Duduk di rumah hanya bisa terjadi ketika anak-anak kita masih belum umur 10 tahun. Maka itu orang tua, adik-adik yang mau menikah, engkau catat, kalau orang tuamu salah, kami berharap kalian jangan salah menikah juga. Ketika anak sudah terlalu dewasa, remaja, nggak bisa mereka duduk di rumah, sudah lain ceritanya. Mereka sudah punya teman, maka duduk di rumah ini masa yang paling. Dengarkan ibu bapak, ternyata menurut ulangan 6 ini, sekolah yang terbaik bukan di Ambon, bukan di Manado, bukan di Makassar. Sekolah terbaik itu di rumah. Katakan amin. Siapa gurunya? Papa mama. Ini ayat. Potensi akan berkembang ketika anak itu masih kecil dipersiapkan dengan baik. Belum selesai. Nomor 2, di mana lagi kita sebagai orang tua mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya? Alkitab sudah bilang di mana? Ayo baca di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Oh, ini menarik sekali. Ibu bapak, adik-adikku, remaja pemuda, dengarkan firman ini. Ternyata semua anak, kecuali kalau sedang sakit, itu lain. Semua anak sejak masih kecil itu punya naluri. Waktu-waktu tertentu mereka minta keluar rumah dengan papa mama, ya atau tidak. Mereka ajak jalan, entah mau pergi ke pasar atau ke pantai atau kemana. Itu naluri yang surga berikan kepada setiap anak. Ternyata mengajar nggak cuma waktu duduk di rumah, tapi di perjalanan juga. Saudara perhatikan, mengapa semua anak yang umurnya mulai 3 tahun, kalau 2 tahun masih belum, 3 tahun. Jawab pertanyaan saya. Mengapa semua anak yang umurnya mulai 3 tahun itu cerewetnya luar biasa? Betul tidak? Mereka lihat apa? Tanya. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu? Dengar omongan apa? Itu apa? Itu apa? Betul? Dengarkan orang tua. Ini firman 3.500 sekian tahun yang lalu. Tidak ada tulisan lebih tua literatur yang pernah ditemukan manusia selain tulisan Musa ini. Ternyata anak-anak kecil sejak umur 3 tahun mereka sudah punya naluri belajar yang tinggi sekali. Maka itu mereka dengar apa tanya, lihat apa tanya, karena mereka mau belajar. Disitulah potensi berkembang sejak masih balita. Tapi sayang, seringkali banyak orang tua bodoh. Ketika anak-anak kecilnya cerewet, kita bentak, diam, masih kecil banyak mulut. Mulai hari ini bertobat orang tua. Ternyata anak-anak itu cerewet, Tuhan yang suruh supaya mereka belajar dari kita orang tuanya. Dahsyat bukan firman ini? Disitulah potensi anak itu berkembang. Nomor 3, di mana lagi tempat belajar ini? Baca. Di mana? Apabila? Cepat. Apabila apa? Engkau berbaring. Oh, ini luar biasa, saudara, ini dahsyat sekali. Saya mau tanya kepada saudara, mengapa semua balita sebelum mereka tidur
Mereka minta apa?